namanya kan teori gitu kan. Dia nggak masuk akal tapi akal bisa masuk gitu. Mania OP udah berapa video Kalau sampai tahun 2020 nih? sekarang Video yang ini terakhir. Kawan-kawan pun juga tahu nih Mania OP itu punya orang Dumai loh. Ya kan? Suatu penghargaan yang paling besar nih, kebanggaan kita semua ya kan. Jadi pas ketika gaji pertama yang 6 bulan pertama setelah 6 bulan kemudian itu berapa yang pertama kali yang kamu dapat? Oke, 3, 2, 1, still on my mind, open mic with Maniak OP. Thank you. Oke, Maniak OP siapa namanya? Tiknov Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. Oh iya. Kita Mania One Piece. One Piece ya kan. Harus ada sedikit arah ke apa namanya itu? One Piece. Karakternya kan? Don Quixote kan? Tulisan Don Quixote. Ya. Panggilan Don Quixote. Aktif banyak orang nggak tahu tuh ejaannya tuh. Aktif di Mania OP. Kegiatan sehari-hari apa tuh? Ngajar di Awak punya kursus juga ya kan, lembaga pendidikan. Awak juga punya channel. Tapi sekarang memang fokusnya dua itu aja sih, Diamond Course sama Mania OP. Kalau Diamond Course tuh? Diamond Course ya, kursus awak. Kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris, digital marketing. Bimbel. Ya. Bimbingan belajar untuk anak-anak SMA masuk ke SD SMP. SD SMP semua pelajaran. Kalau SMA tuh bahasa Inggris aja. Gitu. SMA nggak bisa tuh semua pelajaran, atau ambil bahasa Inggris MTK aja tuh. Saya kursus itu udah pening, udah bingung gitu. Atau ya mungkin MTK dicari spesialis di luar aja gitu kan, jangan di kursus yang sama. Kita di sini bahasa Inggris aja toh gitu satu. Itu pasti jadi deh. Pasti jadi itu ya. Pasti jadi. Jadi kalau udah ambil ya bahasa Inggris MTK di satu kursus di Diamond Course gitu kan, biasanya bingung tuh. Bingung ya? Ya kalau kalau ngajar is okay gitu kan, tapi muridnya jadi nggak punya image dia, ini sebenarnya Sir Tiknov nih ngajar bahasa Inggris atau MTK? Sir Tiknov. Iya. Untuk di matematika ada dan untuk di bahasa Inggris ada ya. Kalau dia mau ahli di bahasa Inggris, ya dia memang oke, Sir Tiknov nih apanya dia ahli bahasa Inggris nih di mata dia ya kan, dapat dia tuh. Nah, kalau misalnya dia mau misalnya MTK aja gitu kan, oke, awak bawakan MTK. Jadi image dia, Sir Tiknov ini ahli MTK nih gitu. Nah, jadi kalau udah SMA tuh memang cuma satu pelajaran aja lah gitu. Nggak bisa dua, apalagi lebih dari itu. Tapi awak akhirnya mikir konsisten di bahasa Inggris aja udah. Gitu. Lebih jadi gitu. Insyaallah ya kan. Jadi kita tadi tuh pembahasan ke Diamond Course ya kan. Diamond Course kan gitu. Jadi, sekarang kita fokus ke Maniak OP. Maniak OP, Maniak One Piece kan gitu. Ya. Jadi kita gini mau tanya lah dulu sebelum berkembang sampai sekarang ini. Udah berapa tahun? Udah 2020 2 tahun dari 2018. 2018 ke 2022 tahun ya. 2 tahun. Itu idenya itu melihat channel-channel yang lain atau itu udah jadi awalnya tuh ya memang inspirasi emang channel lain gitu kan, karena saya tuh agak geram gitu. Ini ya udah banyak teori-teori yang ku tonton, tapi kok rasanya kurang ngena ya gitu. Kurang kurang feel kali ya, bukan enggak kena kurang. Harusnya ini masih bisa diperdetail lagi gitu. Gitu. Ini lebih diimajinasikan lagi ya kan. Nah, namanya kan teori gitu kan. Dia nggak masuk akal tapi akal bisa masuk gitu. Dianalisa kan sama dia tapi jadi nggak lebar ya. Iya, sama kayak sama kayak buka bisnis yang lain gitu. Jadi semuanya diawali dengan kemarahan gitu ya, tapi kemarahan pribadi aja gitu, bukan langsung muncul aja di sini. Enggak. Kemarahan pribadi, ini kayaknya bisa nih gini ini. Ya kan? Ya itulah, daripada nunggu orang kan. Ya udah kita sendiri aja buat. Gitu. Pelajarilah basic apa yang dibutuhkan. Ya. Nah, kerja keras dari situ. Jadi deh. Gitu. Mania OP udah berapa video? Sampai tahun 2020 nih. Sekarang video yang terakhir. 104 ya. 104 terakhir. 104. Jadi pertama upload video itu berapa viewer yang dapat? Dia ada momentum juga tuh Beji. Ada momen-momen tersendiri ya? Iya. Ada. Jadi kalau pas upload video pertama,
kedua itu masih nol, belum apalah, masih ampas lah gitu kan. Perkenalan anak baru nih kan gitu. Tapi ini juga belum kedetek sama YouTube. Kita ini siapa gitu. Belum kedetek, belum ada identitas. Iya. Anak baru, bocah katanya. Anak bawang gitu kan. Iya. Akhirnya momentumnya tuh pas video ke-12. Pas waktu upload video ke-12 kebetulan lagi hot-hotnya bahas soal Kaido ya kan. Kaido ini muncul jadi naga gitu. Nah disitulah momentum tep 40.000 views. 40.000 views. 40.000. 40.000. Wow. Dan ya itulah karakteristik orang ketika nemu satu bagus gitu kan, dia juga terpancing untuk lihat video yang lain. Dia pasti buka channel kita tuh. Iya, yang video sebelumnya selanjutnya gitu kan. Nah, di situ kita udah ngerjain PR-nya, udah 10 video udah ada nih gitu kan. Nah, dari situlah dia nonton, akhirnya dia mau subscribe. Dan kita pun kan masih konsisten tuh upload tuh. Upload sampai 20 sampai 30 video gitu kan. Ah, disitulah subscriber tuh meningkat pesat gitu. Masing-masing orang relatif sih, ada orang yang butuh 50 video dulu dia kan. Ada yang mungkin lebih banyak lagi 90, tapi ya Mania OP alhamdulillah momentumnya tuh cuma sampai 12 video itu, itu udah dapat. Oh gitu ya. Tapi itu tadi karena memang video-video awal tuh masih jelek gitu kan, ya komen-komennya video sampah lah apalah ya. Biasa tuh netizen. Jadi netizen pun dengan adanya komentar yang baik ataupun positif, yang negatif, itu bisa menambah apa juga kan, menambah rating juga kan, apa nama itu, algoritma juga kan. Dia kalau berbicara detail soal rating ini memang itu like, comment, betul dia banyak like, comment sama termasuk dislike itu juga rating ya kan. Tapi dia ketika like ini lebih banyak daripada dislike, nah itu pasti berumur panjang. Oh gitu. Pasti berumur panjang. Dia muncul. Maksudnya berumur panjang gimana nih? Nanti kalau orang putar video lain yang One Piece tapi di channel lain gitu kan, nanti rekomendasi YouTube tuh muncul. Oh video kita direkomendasikan. Misalnya video si A ya kan, nanti di rekomendasinya ada tuh Mania OP-nya ya. Iya direkomendasikannya. Oh gitu. Tapi kalau dislike-nya lebih banyak, ya dia nggak direkomendasikan di channel lain. Paling kalau misalnya orang itu nonton di video channel kita, barulah video yang lama mungkin karena dia memang nggak peduli apakah dislike lebih banyak, tetap aja itu namanya ini kan feedback ya. Jadi banyak komentar, banyak dislike itu termasuk direkomendasikannya. Tapi di video channel orang lain tidak. Gitu. Gitu. Terus gini, satu bulan pernah berapa upload tuh? Pernah berapa banyak upload video dalam satu bulan? Terbanyak. Ya yang terbanyak. Terbanyak tuh 12. Ada 12 ya. Berarti 12. Dalam satu bulan itu, satu minggu itu sekitar 2 atau 3 lah ya. 2 sampai 3. 2 sampai 3. Jadi itu kegiatannya itu aja itu ya. Selain di Diamond Course tadi, itu aja ya. Sekarang ini. Dulu banyak kan job-job apa segala macam ya, side job, terima project iklan atau ngajar privat. Kadang ngajar bahasa Inggris tuh. Itu juga kita datang ke rumah. Oh, datang ke rumah ke pintu masuk pintu rumah ya. Iya, ketuk pintu ya kan. Oh, enggak gitu. Orang tuh yang minta gitu. Oh, gitu. Orang yang minta. Oh, enggak. Pikir mau mendatangkan diri, mau gitu. Itu baru awal pas merintis banget tuh. Awal-awal banget dulu. Ya, tuh ke rumah-rumah tuh. Kasih brosur malah tuh gitu kan. Ada enggak anak-anak Bapak Ibu gitu kan mau les bahasa Inggris. Nah, itu sempat ngalamin. Sebelumnya ada sertifikat apa di bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris ini, kalau saya pribadi itu pernah kursus juga gitu. Ya kursus pasti gitu kan. Kalau aku tuh nggak kayak melalui jalur formal S1 sastra Inggris itu kebetulan nggak situ. Cuma kalau sertifikasi aku pribadi yang udah aku dapat itu Riau Certified. Jadi dari Provinsi Riau kita sebagai instruktur. Dan kebetulan aku pilih programnya bahasa Inggris dan kita dapat sertifikasi situ, ada uji tesnya ada gitu kan. Ya kita dapat situ nilai A ya udah. Dan semakin menguatkan aku positioningnya gitu. Jadi buat izin pendidikan gitu? Oh, kalau izin itu nggak terlalu ini ya. Karena basically aku juga UKM dan aku pun juga bisa dibilang single factor.
Nah, jadi aku tuh memang memilih metode jalur private. Jadi les Walaupun aja ada ya? kantor pun juga tetap ininya private. Nanti kan ada schedule, dibagi lagi schedule sama hari gitu. Oh gitu. Jadi memang aku ngambil ngambil cara yang nggak kebanyakan gitu. Orang kebanyakannya banyak guru, banyak murid Oh gitu kan. gitu. Nah, kita nggak gitu. Dan aku pun juga sambil ngajar, sambil bisa belajar hal baru, sambil bisa ngerjain proyek aku yang lain. Aku pernah bilang sama murid aku gini, "Eh, aku tidak akan selamanya ngajar bahasa Inggris," aku bilang. Ya, nggak. Oke, mungkin sekarang misalnya 22 gitu kan, dari umur 22 tahun gitu. Nggak akan selamanya aku sampai umur 50 tahun ini ngajar bahasa Inggris. Suatu saat aku bakal tutup gitu. Tapi aku tutup bukan karena ada masalah kayak apa ya, masalah kayak pandemi gitu, atau misalnya programnya udah kalah saing, bukan. Aku tutup karena memang ya aku udah hati itu nggak situ lagi gitu. Kayak sekarang misalnya kan pandemi corona, ya tetap aja masih eksis. Aku boleh ini. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Channel pun tetap berjalan ya? Ya, cuma kalau untuk jumlah murid itu pasti ya kan, jumlah murid pasti. Dan aku pun kemarin sempat apa namanya, merumahkan murid dulu gitu. Work from home. Ya. Jadi from home. ada pakai teleconference gitu? Tidak sih, lebih banyak apa aja mereka, lebih banyak konsultasi by chat aja sebenarnya. Oh gitu. Oke, jadi selanjutnya kita kembali lagi lah ke Maniak OP ini. Oke. Maniak OP ini kan kita tahu, kawan-kawan pun juga tahu nih, Maniak OP itu punya orang Dumai loh, ya kan? Suatu penghargaan yang paling besar nih, kebanggaan kita semua ya kan, Mal? Ya nggak? Sip. Jadi YouTuber yang tidak nampak, kayak gitu, tidak nampak di channel ya, cuma modal suara aja dan gambar-gambar animasi ketika misalnya si Luffy ngangkat batu ya kan, dinampakkan gitu kan, gambarnya divisualisasikan kan seperti itu. Kayak gitu. Ini penyampaiannya itu sama seperti apa, berita ya kan, penyampaian berita, tapi ini sebuah teori. Jadi gini, timbullah apa namanya, ketika kita kawan-kawan YouTuber yang lain di Dumai ini nggak nyangka ya kan, ternyata nih Maniak OP milik orang Dumai. Inilah dia orangnya. Sesuatu banget. Sesuatu kali pun sesuatu banget kan gitu. Jadi ada suatu pertanyaan sih, ya kan? Kenapa abang itu kok bisa macam gitu, ya kan? Cepat kali naiknya, ya kan? Subscribernya sekian loh, hampir 100.000, ya kan? Hampir mau 100.000 tuh. Kalau udah 100.000 apa namanya? Diamond Play Button. Diamond Play Button. Sorry, Silver ya? Silver Play Button. Silver Play Button. Baru Gold, nanti baru Diamond. Oh iya, Silver ya. Iya. Jadi berarti ini OTW apa, Silver ya? OTW Silver. Jadi kita pun juga nggak tahu, mungkin masih banyak YouTuber lain di luar kita nih kan, setahu aku juga ya kan. Karena kan nggak nampak. Yang nampak sama aku sekarang ini ya Maniak OP kan gitu. Okay. Jadi apa sih yang membuat fokus sama di Tiknov ini untuk fokus lah dengan channel ini? Kenapa nggak dimasukkan yang lain, atau di dalam channel itu sesi-sesi wawancara atau gimana ya, bukan podcast seperti kita ini, maksudnya ada Q&A, question and answer ya kan. Nanti di video selanjutnya ada hadiah giveaway gitu. Ada nggak kepikiran seperti itu? Ada. Kalau Q&A ini mungkin lebih ke ya OTW lah, menuju ke sana. Gitu. Oh berarti yang ke 100.000 tadi ya? Oh enggak, kemarin tuh sebenarnya udah sempat kepikiran gitu. Oh oke lah, mau bikin video yang judulnya Q&A gitu kan. Cuman memang dasarnya tuh otak akunnya gitu kan. Kalau nggak mikir tuh nggak enak gitu. Mungkin nggak tahu kenapa gitu kan. Jadi kayak teori dulu, nanti baru Q&A lah gitu kan. Oh gitu. Jadi mau bikin ini nih Q&A nih, ntar lu habis teori yang satu nih ya kan, baru bikin Q&A. Nanti udah bikin, ngajar lagi video yang ini lagi, yang satu lagi. Jadi sifatnya lebih kayak apa ya, tertunda aja gitu. Tapi ya pasti sebetulnya itu masih bisa, masih ada hubungannya sama ini. Iya. Jadi bakal kubuat. Cuman
nggak tahu kapan. Kalau giveaway itu kemarin udah ini mau 50.000 subscriber. Udah ada jalan itu kemarin. Udah mau bikin. Udah Cuma kan corona. Oh. Jadi barang apa kan kita mau cari kaos polos itu kan. Iya. Terang pengiriman itu. Itu kan mau kerjasama sama channel apa? Jom 462. Oh, Jom masalah ini, masalah apa? Sablon menyablon kan. Dia pun lagi krisis pula gitu. Iya. Jadi lebih ke ini pending lah gitu kan. Jom 642 tuh teman juga tuh. Jom 462. Orang awak tuh. Lumayan. Hidroponik. Hidroponik. Oke, kemudian ini. Kita nggak tahu juga nih. Yakin nggak kita mau upload video, ya kan? Ada targetan nggak? Ini harus sampai 100.000 atau berapa ribu, ya kan? Trik-trik untuk bisa mendapatkan viewer itu banyak gimana? Trik-trik dapatin viewer gitu ya. Sebetulnya kalau untuk dia kan ada dua nih ya, ada yang terkonsep ada yang tidak gitu. Jadi walaupun udah kita konsep sekalipun, tapi tidak menjamin 100% bakal langsung meledak view-nya gitu. Ya. Ada juga faktor-faktor pendukung lain gitu, atau mungkin memang pembahasan itu nggak booming di situ gitu ya kan. Jadi terkadang aku ada hal-hal yang tidak terkonsep, seperti misalnya ketika lagi nulis judul ini ya kan, nulis kontennya, aku udah tahu nih aku enak banget nih ngerjain itu, kayak passion tuh sama rasa cinta mau ngerjain itu kayaknya ngalir gitu, enak kan. Jadi itu ketika rasa itu ada tuh, ini udah tahu nih, oh ini tanda-tanda bakal booming nih gitu. bakal di atas 100.000. Ada sinyalnya ya. Ada sinyal itu. Kalau aku itu pribadi ada. Tapi kalau misalnya masalah sistemasi apakah ini bisa yakin 100% 100.000 di atas 100.000 atau tidak. Nah, ada sih faktor-faktor yang bisa meningkatkan probabilitas kemungkinannya. Tapi tidak ada yang namanya 100%. Misalnya nih, seperti review misalnya kan. Review. Semakin bagus review yang kita bahas, poin-poin tersembunyinya banyak kita ungkapkan, kemudian kita review juga yang paling cepat, itu udah pasti gitu. Pasti naik. Yang kedua juga ya judul dan thumbnail gitu kan. Yang ketiga, thumbnailnya apa ya? Itu maksudnya thumbnail ini kita mengambil kesimpulan dari video itu. Ya bisa kesimpulan, atau kalau aku kan lebih fokus ke karakter, ke cara yang mau tampil. Jadi kalau dalam satu video itu cara ini yang paling banyak dibicarakan, aku tunjukin di thumbnail. Thumbnail itu ya. Gitu. Iya. Jadi bukan kayak suatu daerah gitu, nggak, pasti ada caranya yang muncul. Bahas tentang Yonko, ya udah thumbnailnya berarti ada Yonko-Yonkonya gitu. Iya. Atau misalnya kayak kadang gini, kan kalau misalnya kita bikin satu pembahasan gitu kan, taruhlah review. Sebetulnya gambar adegan itu sudah ada dibuat oleh para fans yang versi warnanya gitu kan. Itu juga kita bisa munculin jadi thumbnail. Jadi thumbnail ini lebih ke ini juga. Siapa yang paling banyak dibahas ya tampillah caranya situ. Paling banyak bahas soal dragon, ya munculkanlah chart dragon di thumbnailnya gitu. Kalau dragon tapi yang dimunculkan Marco misalnya kan. Nah, sekarang lagi booming Marco nih. Marco ya, ditampilkan di situ ya. Iya. Oke. Burung phoenix ya kan. Jadi Mania OP kira-kira ada nggak bisa ngajak teman-teman lain untuk collabs ini? Sebetulnya bisa ada. Kalau itulah kemarin yang pernah aku promo kemarin kan di grup-grup di Facebook grup pun juga ada itu, jadi penulis konten, scriptwriter. Jadi kalau mereka punya teori yang mereka rasa menarik gitu kan, ya mereka bisa tulis, nanti dilayangkan ke aku buatnya versi video, nanti aku bayar tuh gitu. Gitu ya. Dibayar langsung atau sesuai dengan hasil di video yang terserah yang nulis. Apakah dia mau dibayar berdasarkan views 1 bulan atau langsung cash. Gitu. Jadi ya dia tentulah dari awal gitu. Perjanjian lah ya kan. Ya, ada nanti MOU-nya gitu. Ada tuh feedbacknya. Yang mengatakan tertarik itu banyak, ya kan. Tapi belum pede. Semuanya menyampaikan bahwa ya mereka punya kendala yang nggak punya pengalaman nulis lah. Gitu. Kan? Yang
ada kemarin yang udah nulis, tapi Orang Dumai juga. iya orang Dumai, tapi terlalu jauh gitu, terlalu ya macam tak terlalu ngaco gitu ya. Aku juga ngaco-ngaco gitu kan. Tapi aku pakai ini, aku biasakan di awal itu pasti ada landasannya dulu gitu. Jadi boleh nanti teori akhir mungkin tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Tapi ya itu tadi akal bisa masuk. Sesuatu yang udah muncul jadi fakta, ya jangan dijadikan teori lagi. Iya, gitu. betul. Karena sudah nyata, jangan dijadikan khayalan kan gitu. Iya, udah jelas misalnya nih apa namanya tuh, Luffy tak sengaja makan gomu-gomu, ya kan? Ada kemarin tuh nyampaikan teori, Seng sengaja ngasih gomu-gomu sama Luffy. Gitu pula. Tapi kan kenyataannya kan si Luffy kan nggak sengaja makan. Nggak sengaja. Tapi gitu kan kenapa pula Sensei ngasih gomu-gomu ke Luffy? Iya itu Seng aja marah-marah ya kan, suruh keluarkan muntahkan lagi itu kan gomu-gomu ya kan. Nah itu jadi gomu-gomu. Jadi mohon maaf ya kan kalau yang itu ya apa boleh dikata yang nggak bisa gitu. Gitu ya. Kalau misalnya hal yang masih jadi teka-teki nih, misalnya ngapain Marco datang ke Wano misalnya kan, walaupun orang banyak bilang oh buat perang gitu kan, tapi kalau misalnya punya pendapat pribadi yang bisa lebih hype lagi kan, lebih silakan. Wah dia emak ayo ini. Iya, One Piece kan cerita ini juga, khayalan si Oda juga, Oda Sensei ya kan. Pengarang. Oda Sensei. Jadi kita pun yang berteori ya nggak ada salahnya imajinasi gitu. Kita pun berhak kan untuk berteori kan gitu. Iya. Jadi ketika Mania OP membuat satu video ini, produktivitas yang dilakukan itu pas pengerjaannya itu langkah pertama apa? Pasti nulis. Nulis dulu skrip ya kan, skrip dulu. Baru dinarasikan. Ya, narasi baru diedit gitu ya. Baru ya diedit ya. Kita ngerjainnya di handphone atau di PC ini? PC. PC. Kemarin awal-awal ya di laptop gitu kan. Itulah, aku mulai dari nol juga sih. Gitu kan. Ini nih apa kan? Buat teman-teman yang ini jangan langsung harus wow gitu kan. Dengan spek yang mantap ya kan? Jangan dulu. Aku pun dulu juga dari laptop dual core juga dulu, VGA 2 GB ya kan. Kalau sekarang dipakai itu udah apa ya? Ngelek lah. Hang deh ya kan, berhenti deh ya. Iya, edit video itu kan butuh memori. Memori aku cuma 2 GB. 2 GB ya. Nggak nyampe. Sekarang aja laptop standar udah 4 GB ya kan. Iya. Aku masih 2 GB. Laptopnya hebat di zaman 2011. Sekarang udah 2020 udah. 2020. 10 tahun yang lalu baru mantap itu. Ya kan? Iya. Kalau udah 10 tahun kemudian. Sekarang untuk laptop memori RAM 4 GB itu aja itu udah nge-lag itu udah paling standar itu. Patah-patah pun dia. Ya. Ada patah-patah dia. Ini kita masih pakai 2 GB tapi sabar ya. Sabar ya. Alhamdulillah sekarang udah menghasilkan. Dengan berapa gajinya? Gaji per bulannya dari Mania OP. Ya, biar tahu juga kawan-kawan itu termotivasi. Ya kan dengan sosok menjadi seorang YouTuber itu, kalau aku sih gini aja. Aku buat karya, buat video, karena aku bisa buat video. Nah, bukan untuk mendapatkan gaji dari YouTube. Tapi kalau misalnya banyak peminat ya terima kasih, ya kan. Masuk iklan ya udah jadi ya kan. Sampai sekarang Jimmy Brainstorming nggak ada kok pakai jam tayang aja kurang. Tapi kalau Mania OP ya pastilah. Oke, jadi sebelum itu dari pertama buat video ya kan. Dari pertama buat video itu kan belum kan nggak pas apalah, mana mungkin itu ada langsung masuk iklan kan gitu. Oh ya. Nah, dari pertama upload video sampai mendapatkan AdSense itu dalam jangka berapa lama? Sampai dapat AdSense. Kalau sampai dapat AdSense itu sebulan. Sebulan udah AdSense. Sebulan lebih 5 hari, aku ingat. Sebulan lebih 5 hari itu AdSense. Tapi kalau terima gaji setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan baru dapat gaji dari YouTube tuh ya. Iya. Itu prosesnya dari langsung kirim ke rekening atau ke kantor pos? Itu kan ada 2 metodenya. Rekening sih. Rekening ya, langsung ya, nggak ribut-ribut lagi ke kantor pos ya. Oke. Jadi pas ketika gaji pertama yang 6 bulan pertama setelah 6 bulan kemudian itu berapa yang pertama kali yang kamu dapat?
pertama. Heeh. Ya sini buka-bukaan jadi. Ya buka aja sih. Buka-buka ya. Biar motivasi. Iya, sip. 9. 9 ya. Wah. Udah bisa beli spek komputer yang mantap juga itu. Ya. Alhamdulillah. Ini kan motivasi buat teman-teman juga gitu kan. Tapi emang itu 6. Berarti gini, dalam 6 bulan itu setelah dapat gaji 6 bulan dapat 6 juta ya kan? Berarti kalau dibagi-bagikan selama 6 bulan itu dapat juga 1 bulan 2 juta ya kan gitu Iya. kan? Wah. Itu pun sebetulnya dengan konsistensi yang apa ya, masih agak jarang-jarang gitu. Kenapa? Karena sebetulnya aku juga sempat mikir gitu. Ada pesimis gak dulu? Ada pasti. Ada nggak yakin nih kayak gitu. Kerja gratis ini ya kan. Ada rasa itu, ada sempat mau stop. Ini kenapa? Sempat sih ada berapa kali kita kan udah ngajuin nih untuk apa namanya? AdSense itu, kirim surat itu kan. Nah, jadi Pin. kirim pin. Aku tuh udah 3 kali tuh nggak pernah dapat pin. Oh gitu. Jadi udah ngajukan pin. Udah putus asa lah tuh ya. Itulah udah sampai pas permintaan pertama sampai jangka waktu udah kirim berapa kali bolak-balik ini kantor pos ya kan. Oh itu kalau nggak datang, kalau nggak terima boleh ajukan lagi katanya. Oke, ajukan yang kedua, tunggu sebulan nggak ada juga. Yang ketiga nggak ada juga gitu. Rupanya setelah yang ketiga ini gitu kan, dia ngasih notif bahwa bisa konfirmasi secara online aja. Disitulah mulai ya udahlah kita lakuin aja lah gitu kan. Gimana cara itu? Apa yang dilakukan? Nanti ikuti apa aja, nanti ada muncul notifnya perintah gitu kan. Karena dia tahu juga ketika surat pin Google AdSense itu nggak datang, kita kan selalu ini request lagi. Jadi kita kan masih up to date tuh soal informasi notif dari Google. Nah jadi dia langsung ngeluarin ini baru, perintah baru. Ya udah ikuti aja nih link ini gitu kan, konfirmasinya by online aja gitu. Oke, diklik, disuruh masukkan alamat gitu. Pokoknya ada KTP, alamat juga. Iya, identitas lah itu. Identitas ya. Itu Screenshot atau apa? Fotokopi. Di foto. Foto KTP Screenshot. ya. Langsung foto aja gitu kan. Oh gitu ya. Langsung foto. Itu lah. Masukin upload identitas kita. Rekening juga yang jelas ya kan, alamat segala macam. Kantor kalau ada. Ya udah, langsung klik. Oke, kirim. Rupanya tak sampai sehari dia approve. Langsung approve ya. Langsung dia Nggak approve. perlu lagi kita kantor pos ya. Nggak perlu. Itu lebih cepat sebetulnya. Cuman itulah di awal-awal kan nunggu pin pertama itu 3 bulan. Pin Google AdSense itu kan. Dari kita udah oke, Anda ini kami akan mengirimkan kata gitu kan. Itu tunggunya kan 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu kalau misalnya belum datang, kita belum bisa request. Nanti setelah deadline yang bulan ketiga ini, baru kita bisa request yang baru. Nunggu lagi, baru sebulan. Setelah sebulan, nggak datang, request lagi. Itulah. Gitu terus ya kan. Udah 3 kali, udah putus asa juga ya, sempat putus asa. Kemudian ada trik yang tadi, yang langsung online. Iya. Belum nggak sampai 1 hari, udah di-approve. Jadi kita baru nunggu sebulan lagi, baru bulan depannya gajian. Oh gitu, nggak langsung approve, nggak langsung itu. Nggak Tanggal berapa gajiannya? Tanggal. Kalau tanggal kan semua YouTuber sama ya. Tanggal 21 22. Antara itulah, dia paling cepat tanggal 21. Tiap bulan tanggal 21 tuh pasti gajian tuh. Tapi kalau ada faktor waktu kayak kemarin pandemi corona ini kan telat 4 hari. Tanggal 25 tuh baru ditransfer. Nggak tahu entah apanya kendalanya dari sana. Tapi rasanya udah kirim, notifnya udah kirim. Nah, cuma kita di Indonesia kan mesti ngubah kurs rupiahnya segala macam. Nah, itu kita baru terima tanggal 25 tuh. Bulan Lebaran lagi ya kan? Bulan Mei semalam berapa dapat? Mei semalam. Ya kisaran itulah 2 angka itulah. 2 angka ya. Kita belum sampai puluhan lah. Udah sampai 20. 20. Belum. Belasan? Paling tinggi 15. Paling tinggi 15 ya. Wow. Paling tinggi sebulan. 15 ya. Kalau aku dapat gaji 15, langsung aku lamar anak orang. Tapi gini, ini cerita guyonan ya. Sebelum itu kita ada nih. Pisanggan nih. ada makanan sedikit lah ya kan. Kau mau Bang? Udahlah, kameramen aja lah.
Minum ada, dulu, haus tekan. ada pisanggan nih. Ya. Pisanggan. Coba tes dulu, gimana? Boleh nih. Boleh lah. Ada kawan tadi minta apa? Dimasukkan ke channel TikTok katanya. Salah satu fansnya dia tuh. Oh iya. Iya, dia salah satu fansmu. Oh. Nah, katanya Bang Jimmy mau ngambil TikTok ya. Ah. Aku masukkanlah pisanggan ke situ ya, biar dia cobain katanya. Wih, makasih. Coba dulu. Pisanggan. Keju leleh kombinasi dengan coklat. Butiran coklat. Mantap. Ini harus sebelah nih. Ini Coklat leleh. Ya, coklat tuh. Wah. Mantap. Super mantap. Mantap ya. Mantap. Nanti gua coba ya. Jadi ini pisanggan ini dia bukan pisang biasa, kan gitu. Betul lah ya. Bukan pisang biasa, pisanggan spesialis penyakit lapar. Jadi kalau kawan-kawanmu lapar, beli pisanggan, hilang laparnya itu. Manis itu gula. Gula itu memang menambah energi. Cocok kan? Cocok. Nah, jadi menghilangkan lapar dia. Coba juga lah. Menghilangkan lapar itu kan kuncinya di energi. Energi itu ada di gula. Pisanggan. Mantap lah. Jadi mau beli ini ada di depan gym 13 link. Jangan lomba. Itu jalan lomba. Di depan 3 link. 13 link tuh. Gym. Ya apa? Oh, ya. Oke. Apa fitness ya? Sebelum sebelum lampu merah ya. Oke. Di situlah. Domai punya nih. Hebat Dumai. Pisanggan. Bukan pisang biasa. Oke, lanjut. Setelah makan pisang, kita fokus lagi cerita. Jadi gini, Nok. Itu kan ada beberapa komentar-komentar netizen, ya kan? Ada yang sepele, ada yang mantap kakak, ya kan? Ada yang mencemeh, ya kan? Ada itu gimana tanggapan TikTok tuh? Di video yang teorinya salah nih, teori begini. Teorinya mantap betul juga, makasih kak, mantap juga apa teorinya kak. Ada juga yang bilang negatif ya kan? Teori sampahnya ini, teori ini tidak masuk akal kan gitu ya kan? Kalau TikTok sendiri gimana apanya? Yang dari positifnya lah. Iya. Kalau aku kan selalu baca tiap komen gitu. Walaupun aku bisa bilang aku orangnya cukup kuat, tegar, tapi tetap baper juga gitu. Jadi ya kadang ngerasa sakit juga, gak enak kan, kita udah mikirin 2 hari bikin ini teori, akan kerja sendiri ya kan. Udah dari bikin skripnya, editing videonya, recordingnya juga termasuk semuanya kita sendiri. Ngerjain itu berapa lama? Ada berapa jam? Kalau dari nol itu 2 hari. 2 hari? Dari Skripnya itu sampai jadi upload selesai itu 2 hari. 2 hari. Itu pasti istirahat lah, ada istirahatnya juga kan. Iya, ada istirahatnya. Tapi itu tadi, itu kadang editing itu misalnya nih, editing itu kalau fokus itu aku ngerjain dari pagi itu ya. Pagi kalau untuk video durasi dia itu 10 menit, misalnya kalau udah 15 atau sampai 19 menit, itu bisa sampai jam 5 sore. Makanya aku kadang upload tuh sampai malam jam 7 tuh upload ya kan, langsung muncul notif di viewer ya kan. Iya. Tapi itu tadi, karena sebetulnya sih kalau ditanya cepat-cepatan bisa lebih cepat, cuman kadang aku gini, kalau udah bikin video ini kan harus perfect gitu kan, perfeksionis. Itu pun kadang kalau misalnya ada kesalahan gitu kan, aku kadang geram sendiri gitu, aduh ini padahal skripnya, tapi jarang gitu ya. Paling cuman dari 104 video itu cuman ada 2 video yang kayak gitu modelnya. Nah itu ada kesalahan,
dari skrip aku udah nulis gini, tapi ternyata aku sempat undo kan, jadi kebaca yang versi lamanya gitu. Atau itu geram sendiri, tapi udah diupload ya kan, malas mau ngapus. Ya udah nanti kasih tahu aja di kolom komen di pin gitu kan. Mohon maaf ada kesalahan di bagian ini gitu, di menit sekian gitu. Gitu. Nah, gitu aja. Untuk klarifikasi gitu ya. Ya, tapi kalau masalah kayak sekarang misalnya kan aku komen-komen itu nggak terlalu semua aku baca kalau sekarang ya. Kan bisa dilihat juga sekarang aku nggak sedetail kemarin membalas-balas komen gitu. Nah, ya tapi aku membebaskan. Aku cuma tahu pokoknya memberikan yang terbaik untuk viewer. Ya selebihnya kalian menilai. Nanti ya aku bisa introspeksi udah gitu. Jadi kalau aku misalnya balas komen, kadang-kadang aku udah comfort zone kayak ngerasa wah nggak ada, malas aku bikin video baru lagi gitu, sebulan lagi lah gitu kan. Bisa dilihat kok dulu progres aku kan apa ya, distance itu kan agak lama-lama upload gitu. Nah, jadi kalau sekarang udah bisa lah, sekali seminggu tuh emang konsisten, atau kadang 2 hari sekali tuh udah upload ya. Jadi aku pikir uploadnya aja gitu. Kalau pikir komen, waduh nggak kerja gitu. Iya. Kalau kita masih fokus ke komentar-komentar ya. Tapi gini lah, setidaknya yang komen tuh senang lah dia dibalas ya kan. Tapi kita tengok juga komentar-komentar yang netizen ini. Kalau dia bertanya, ya kita jawab lah. Gitu. Tapi kalau yang mencaci-caci ini ya, biarkan aja lah kayak gitu. Matawa kalau orang-orang Dumai ya kan. Matawa ya kan. Ini kan versiku. Kayak gitu kan. Oke. Oke, sebelum video ini berakhir ya, Nok. Ada ini yang mau aku tanya. Lisensi YouTube itu apa? Lisensi. Lisensi YouTube. Bagaimana caranya untuk mendapatkan lisensi YouTube? Lisensi maksudnya setiap video biar kalau ada yang upload ulang itu ketahuan kedetek sama kita atau gimana? Gini, maksudnya kita di pemula ya, pemula YouTuber pemula ini untuk melakukan verifikasi itu gimana? Verifikasi. Kalau pertama-tama kan pasti syarat awalnya dulu tuh yang 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber ya kan. Dalam 1 tahun. Iya. Dalam 1 tahun itu. 1 tahun. Yang jam tayangnya ya 4.000 jam tayang dalam 1 tahun. 4.000 jam tayang dalam 1 tahun. Terus kalau sudah terpenuhi itu, ya itu kan nanti dia akan kasih notif, ini sudah tercapai nih, syarat pertama sudah tercapai. Nanti muncul notifnya di settingan YouTube ya kan. Nah kemudian itu aja belum cukup, nanti akan berlanjut ke pengecekan manual atau dari tim YouTube sendiri yang orang-orangnya yang admin dari karyawan YouTube gitu. Karyawan YouTube itu mengecek YouTube di Indonesia ini, YouTube-nya di apa kan? Google-nya di Singapura ya? Atau di Jakarta? Aku lupa. Nggak sampai sedetail itu. Ada beberapa hal yang detail. Untuk bagian itu aku nggak detail masalah kantor. Iya. Okay. Tapi yang pasti ketika karyawan YouTube itu ini sudah mulai ini syarat pertama udah kelar manual nih, tuh. Di situ dia akan pengecekan manual, dia akan lihat channel. Setelah dia lihat channel, dia lihat ini identitasnya apa sih sebenarnya, seberapa meyakinkan sih channel ini gitu kan. Dia lihat desain headernya, profilnya, dia lihat kata kunci yang dominan sini deskripsinya, apa, ya kan, deskripsi, di bagian tentang ya kan, ya tentangnya. Jadi semua hal itu kalau untuk YouTuber pemula tuh sebaiknya diisi itu. Jadi karena ini yang ngecek orang gitu kan. Nah setelah mereka ini dapat identitasnya ini, nah mereka bisa dengan cepat ini layak masuk AdSense. Tapi kebanyakan itu kita, karena kita isinya mix itu kan campur-campur, itu tuh yang bisa sampai 3 bulan pengecekan manual, ada yang sampai 6 bulan gitu kan. Sebenarnya kalau identitasnya jelas, ya udah langsung gitu. Nah kemudian di situ nanti kalau udah dapat AdSense itu, udah iklan udah jalan tuh, iklan jalan, di setiap video aktif ya kan. Nanti tergantung pengaturan kita. Kalau kita bikin video di atas 10 menit, kita bisa isi iklan tuh bebas, titik kuningnya bebas, bisa 3, 4, ya aturlah gimana cara supaya tidak membosankan gitu. Nah tapi kalau di bawah 10 menit nggak bisa, dia cuma iklan awal akhir udah itu aja. Gitu aja, di tengah-tengah nggak ada ya? Tengah-tengah nggak ada.
Nah, setelah itu, itulah kita baru nunggu yang surat PIN Google AdSense itu. Itu yang aku tadi cerita, aku nggak dapat surat itu. Aku nunggu selama 6 bulan. 6 bulan nggak ketemu. Konfirmasi terakhirnya tuh yang online itu. Baru bulan depannya terima gajian. Dari sejak awal bulan pertama AdSense itu udah aktif, di situ perhitungan gaji udah mulai. Gitu. Bukan dari sejak ini ya. Sebelum titik kuning itu keluar tuh belum dihitung tuh kerja gratis itu. Ya, kita kasih yang ini dulu kan, memancing namanya. Kita kasih umpan dulu ya gitu. Kadang-kadang kita nih malas gitu, kayak kerja nggak ada hasil gitu, ya udah buktikan dulu gitu kan, buktikan karyanya itu aja ya. Kemudian ini ada nggak kata-kata ya nasihat untuk youtuber pemula macam aku nih lah, aku pemula nih. Ya kan, segan kalau dikatain gitu ya. Ya belum ada iklan. Tapi ada satu nih sebelum aku pengen ngasih tahu dulu gitu kan, info buat teman-teman. Aku tuh juga awalnya tuh jadi youtuber tuh terinspirasi juga dari sini-sini Dumai macam Jimmy Brainstorming ya kan. Gara-gara grup di DC loh kan. Awalnya aku kan bukan youtuber kan, aku kan pemain dulu ya, Facebook Ads, blog, website gitu kan. Pas lihat kawan-kawan youtuber nih kan udah mulai angkat bicara gitu kan, kayaknya kepengen gitu, tapi ya itu tadi waktu di Dumai Digital Creator itu kan, yang jumpa di Bakso Rayu. Di situ inspirasi kan, ya banyak inspirasi, salah satunya dari grup EDC, kemudian juga aku udah panas nih kan, ini mau bikin teori-teori gitu kan. Yang ketiga tuh karena channel lama aku di-banned sama YouTube. Sakit hati. Apa tuh? Aku punya channel Diamond Course. Ya kan? Kena libas sama YouTube gara-gara ya kesalahan aku juga sih. Masukkan film copyright, film-film TV gitu kan. Jadi aku masukin berapa kali tuh kena email ini melanggar hak cipta gitu kan. Tapi nggak pernah aku hapus. Itulah akhirnya kena libas channel aku habis. Jadi kalau pakai email lama nih, padahal karena daftarnya udah sejak 2008 tuh email, jadi udah langsung AdSense tuh udah aktif sebenarnya. Gitu. Tapi kena libas sama YouTube. Akhirnya untuk email lama itu aku nggak bisa buka YouTube, akses YouTube aja nggak dikasih gitu. Terpaksa lo bikin email baru. Inilah yang sekarang nih. Mulai serius gitu kan, balas dendam. Ini semua semua bukan gampang juga menjadi seperti ini ya. Banyak juga sakit hati. Sakit hati ya. Terakhir kan alhamdulillah rezeki kan. Tapi ya itulah aku merasakan kadang-kadang karya besar itu dimulai dari rasa sakit hati, rasa marah gitu ya. Terus ada. Setuju nggak? Kita ini generasi muda jangan terfokus kepada karyawan, PNS dengan dunia dunia maya seperti ini. YouTuber menghasilkan. Sangat setuju. Setuju kan? Setuju sekali. Oke. Jadi, aku nih andai kata misalnya aku tutup kursus, aku fokus di YouTube, aku udah bisa udah makmur lah gitu. Tapi kenapa aku masih buka kursus gitu? Kan itu ya pertanyaan besar ya. Ini Sotikno buka apa sambil kursus tapi mainnya kartun gitu kan. Nah, buka kursus ini sebenarnya karena memang kita hobi ngajar satu kan, karena kita punya sesuatu yang layak kita bagikan yang orang lain nggak punya gitu. Orang lain masih pakai sistem lama, rasa-rasanya ini perlu diperbarui nih. Kita bilang gitu. Ya akhirnya aku buat gitu. Dan juga ya kita kan hidup di lingkungan sosial, dunia nyata gitu ya. Di dunia nyata ya inilah gitu ya kan. Nah kalau di dunia maya itu lain cerita gitu. Bebas aja sih, aku selalu bilang kita pandai lihat peluang aja sih. Dan aku juga lagi pelajari, ada sih hal baru yang lagi aku kejar, tapi aku nggak mau bilang dulu apa gitu. Iya. Nanti kalau udah ada saatnya. Ada saatnya. Aku nggak pernah kayak comfort zone gitu ya. Nanti kalau ada hal baru lagi nih, tahu-tahu aku nongol aja gitu. Jadi dasar luar biasa Tiknov ini. Oke, sebelum kata-kata terakhir lah. Motivasi buat kawan-kawan YouTuber pemula. Motivasi buat YouTuber pemula. Oke. Segala sesuatu pasti dimulai dari nol ya. Nah,
Jadi kalau kita merasa kita masih nol gitu, ya memang lakukan saja gitu. Kita harus belajar yang namanya seni melakukan sesuatu tanpa berpikir. Nah, jadi ketika kita baru memulai nih, ini kan otak jenius kita ini kan selalu kasih alasan-alasan gitu. Nah, disitulah kita say no untuk alasan itu. Ya udah, just do it. Kayaknya kan gampang tuh just do it, tapi buang pikiran gitu. Kita sama nih memasukkan informasi kan, memasukkan pikiran-pikiran, apa kata orang, bla 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 gitu. Ya udah, belajar untuk membuang pikiran mulai sekarang. Nah, ketika udah berhasil membuang pikiran itu memang ada seninya gitu ya. Setelah kita berhasil membuang pikiran, kita lakukan saja. Dan kalau masih di bawah 10 video, mending ini dulu lah. Maksudnya nggak usah ekspektasi terlalu banyak. Nanti setelah 10 video di atas 10, baru kita mencari momentum gitu. Nanti untuk Dumai gitu ya, Mania OP siap support lah. Nanti kita share, oh ini punya teman gitu kan. Iya. Nah, tapi itu tadi 10 video PR-nya kerjain dulu. Kalau enggak gimana? Itu kan kita belum dapat nama, kita udah mempermalukan diri sendiri gitu. Dilihat oh videonya cuma 3 gitu kan. Sebenarnya Mania OP tidak merasa ada untung atau rugi kan. Tapi kan begitu orang lihat, oh channel ini baru 3 videonya gitu kan. Lebih bagus 10 video dulu. Nanti ketika orang lihat, wah banyak nih gitu. Jadi orang tanpa ragu subscribe gitu. Udah subscribe. Buka-bukaan ya. Udah subscribe, Mal? Udah. Oke lah, thank you, Nov. Oke ya. Terima kasih banyak. 1, 2, 3, thank you, Tik Nov. Tutup tirai. Tutup tirai.